Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara bangsa dan senegara, rakyat Indonesia, kami dari Patriot Proklamasi ingin menyampaikan perkembangan konstelasi politik negara hari ini, terutama yang terkait dengan politik hukum ketatanegaraan. Saya melihat bahwa dinamika politik yang sedang berkembang saat ini, khususnya di parlemen, bermula dari Pilpres beberapa bulan yang lalu, kita masih melihat bahwa dinamika politik hukum masih tidak bertentangan dengan konstitusi yang berlaku di Republik ini. Keberhasilan kubu Jokowi dalam satu sisi sebagai presiden, yaitu Jokowi, dan Yusuf Kala sebagai wakil presiden, semua masih dalam koridor konstitusi. Tentu rakyat Indonesia juga harus menyikapi dinamika politik yang saat ini juga sedang berkembang, yaitu tentang menguatnya upaya-upaya dari kelompok Prabowo-Hatta yang sementara ini berhasil menguasai kekuatan politik di DPR, dan hari ini masih berlangsung pemilihan ketua MPR. Sangat memungkinkan juga kubu Prabowo-Hatta akan berhasil menguasai elemen kekuatan politik ketatanegaraan di MPR. Bermula dari Pilpres dan kemudian sekarang beranjak pada pemilihan ketua pimpinan DPR dan MPR, maka semua masih dalam koridor konstitusi Republik ini. Tetapi saya melihat bahwa aura kebangsaannya belum berhasil ditunjukkan oleh kedua kubu ini. Artinya rakyat belum mendominasi tentang artikulasi tentang demokrasi di satu sisi dan demokratisasi di sisi lain. Sehingga sangatlah emosional jika kita kaitkan dengan statement politik dari Gubernur Kalimantan Barat yang ingin melibatkan serta problem-problem konstitusi dibawa ke PBB dalam bentuk gagasan referendum. Saya melihat bahwa tidak perlu rakyat Indonesia bereaksi secara berlebihan. Tetapi perilaku politik semacam ini tidak boleh juga dibiarkan. Karena apa? Karena upaya-upaya untuk melibatkan pihak asing ke dalam domain wilayah Republik Indonesia itu sama dengan penistaan dan pengkhianatan terhadap kedaulatan politik rakyat. Sehingga yang hendak kita himbau sebagai Patriot Proklamasi, kita berharap bahwa kekuatan pemerintahan di satu sisi dan kekuatan parlementer di sisi lain di kemudian hari, kedua-duanya bertanggung jawab untuk membuat artikulasi yang lebih jelas tentang bagaimana rakyat Indonesia bisa berdaulat. Pengertian berdaulat tidak saja semata-mata pelibatan para politisi politik di parlemen maupun di pemerintahan, tetapi mampukah kekuatan pemerintahan di satu sisi dan kekuatan parlemen di sisi lain mampu melibatkan rakyat. Patriot Proklamasi punya kehendak yang lebih
idealis terhadap dinamika dua kubu yang selama ini sama sekali gagal memberikan artikulasi terhadap pengertian dari berpancasila. Maka kita berharap ke depan rakyat tidak lagi masuk dalam kotak-kotak wilayah perbedaan antara satu kubu dengan kubu yang lain. Maka kita harus mulai menyuarakan kepentingan-kepentingan rakyat dengan jelas, dengan tegas tentang bagaimana sebuah negara bisa dikelola dengan baik dan bagaimana kita mencegah adanya intervensi asing. Saya melihat bahwa pada saat Pilpres mulai dilakukan, kubu Jokowi membuat satu pernyataan-pernyataan politik, janji-janji politik yang menurut hemat saya syarat dengan nuansa kepentingan politik. Tetapi pernyataan Jokowi sendiri di sisi lain sama sekali tidak memberikan satu angin segar tentang bagaimana republik ini tidak diintervensi oleh pihak asing. Tapi di sisi lain, kita juga melihat di kelompok Prabowo Hatta dengan statement-statement yang menyatakan bahwa Pilpres yang lalu diwarnai dengan intervensi asing. Tetapi kita perlu artikulasi yang lebih jelas. Siapa pihak asing yang mengintervensi keterlibatan terhadap sumber kekayaan alam dan energi kita? Siapa negara mana yang sesungguhnya sudah menguasai sumber kekayaan alam kita? Maka terkait dengan perkembangan politik hingga hari ini, siapapun yang menang dalam pemilihan ketua MPR, maka menurut hemat saya rakyat tetap harus bergerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.